Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di podcast kali ini kami akan membicarakan tentang pesan dakwah dalam novel Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi. Siapa sih yang nggak tahu Ahmad Fuadi? Seorang penulis novel yang berjudul Negeri Lima Menara yang menceritakan tentang kehidupan 6 santri dari 6 daerah yang berbeda menuntut ilmu di Pondok Madani di Ponorogo, Jawa Timur yang jauh dari rumah dan berhasil mewujudkan mimpi menggapai jendela dunia. Apa saja sih pesan dakwah yang terkandung dalam novel Negeri Lima Menara ini? Nah, pesan dakwah yang ada dalam novel Negeri Lima Menara ini mencakup aspek akidah atau keimanan, dan yang paling menonjol adalah keimanan kepada Allah dan kitabullah Al-Quran. Selain akidah, juga terdapat pesan dakwah syariah, yaitu aturan-aturan agama khususnya tentang sholat dan bagaimana bersosialisasi di lingkungan pesantren. Dan yang terakhir adalah aspek akhlakul karimah yang tentang diwarnai oleh birrul walidain dan keikhlasan. Nah, lalu apa novel ini di dalamnya? Boleh dijelaskan Mbak Cindy? Oke, novel penelitian ini adalah pengajian dan pendekatan analisis teks novel Negeri Lima Menara yang mencakup pesan dakwah di dalamnya. Artikel ini mendeskripsikan tentang novel sebagai media dakwah lebih efektif dan efisien untuk mengisi wacana religi seharian, karena novel lebih praktis, bisa terikat waktu atau bisa dibaca kapan saja. Novel itu berbentuk apa? Coba dijelaskan. Nah, ada aspek akidah dalam novel ini nampak dalam kalimat, dan sore ini dalam 3 jam ini aku bertekad akan bersungguh-sungguh menjadi jasus. Aku percaya Tuhan dan alamnya akan membantuku, karena imbalan kesungguhan adalah kesuksesan. Bismillah, kalian tahu aku sudah bisa menghafal Al-Quran. Sudah selama ini aku baru hafal 10 juz atau sekitar 2000 ayat. Aku ingin semuanya lebih dari 6000 ayat. Tahu kan kalian ada sebuah hadis yang mengajarkan bahwa kalau seorang anak menghafal Al-Quran, maka kedua orang tuanya akan mendapatkan sebuah kemuliaan di akhirat nanti. Selamatan akhirat buat kedua orang tuaku. Nah, dalam potongan novel di atas, penulis telah menyampaikan pesan dakwah yang berbentuk akidah. Penulis imam pada Tuhan bahwa dengan kesungguhannya dalam menghafal Al-Quran, Tuhan akan selalu membantunya, karena baginya keimanan merupakan fondasi agama. Lalu aspek syariat dalam novel ini ditulis dalam kalimat, tentu saja kita berjamaah di masjid, tapi hanya maghrib saja, sisanya kita lakukan di kamar, karena ini juga bagian pendidikan. Setiap orang akan mendapat giliran menjadi imam. Setiap kalian harus berusaha menjadi imam yang baik. Nah, cuplikan novel di atas menjelaskan tentang sholat berjamaah menjadi imam yang baik yang telah disyariatkan oleh agama. Di sini juga banyak sekali pesan yang syariat, termasuk motivasi pada diri sendiri yang akan membawa dampak positif terhadap hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia, seperti potongan kata mutiara, manjada wajada, ulubul ilmi walubisin, dan lain-lain. Oke, kesimpulan pada podcast kali ini, khususnya pada pembahasan novel Negeri Lima Menara, ini mengandung pesan dakwah dengan 3 aspek pokok, yaitu akidah, syariah, dan juga akhlak. Penggunaan media tulis sebagai bentuk metode dakwah bil qalam. Dakwah bil qalam dinilai efektif untuk berdakwah, khususnya pada zaman sekarang ini. Dakwah bil qalam juga tidak hanya dilakukan di media cetak saja, melainkan juga di internet, seperti dikemas dalam blog, website, dan artikel-artikel lain yang bisa diakses melalui internet. Dan novel-novel yang mengandung isi dakwah yang juga bisa diposting di internet bisa dibaca oleh jutaan umat. Salah satu media cetak yang bisa digunakan sebagai media dakwah adalah novel. Novel adalah suatu penerbitan cetak yang ringan dan mudah dibawa kemana-mana, lebih tahan lama, dan bisa dibaca kapan saja waktu yang diinginkan, termasuk materi dakwah juga bisa dimuat dan dikemas melalui novel. Novel muslim juga harus lebih kritis terhadap informasi dan
Nah, sudah sekian podcast dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di podcast berikutnya kalau ada. Bismillah ndak.